Niat makan bukan untuk mengenyangkan perut, bukan, tetapi bagaimana kita ini agar kuat beribadah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagi anak Adam tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi daripada perut. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan makanan yang didapat menegakkan tulang punggungnya. Maka apabila ia harus banyak makan, hendaklah ia menjadikan sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiga perutnya untuk minum, dan sisa sepertiganya lagi untuk nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kita tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bahkan Rasulullah SAW menginginkan sehari makan dan sehari lapar. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa sungguhnya orang yang beriman makan dengan 1 usus dan orang kafir makan dengan 7 usus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, perbuatan bid'ah yang pertama kali dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat adalah makan hingga kenyang. Kemudian tidak berlebih-lebihan atau israf dalam makan dan minum, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk sikap boros adalah jika engkau makan apa saja yang engkau inginkan. Kemudian berwudu, menutup kepala dan makan dengan berjamaah. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkumpullah kalian pada makan kalian, pasti kalian akan mendapat keberkahannya. Makanan yang terbaik ialah makanan yang paling banyak mengambilnya. Wasi bin Harbin radhiyallahu anhu meriwayatkan dari kakeknya bahwa para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, mungkin kalian makan sendirian. Mereka menjawab, benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kumpulkan makanan kalian dan ucapkanlah bismillah, maka makanan kalian akan diberi keberkahan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan untuk 3 orang dapat mencukupi untuk 4 orang. Kemudian doa ketika makan bersama yang mengidap suatu penyakit, maksudnya ini makan dalam satu nampan, tapi diketahui bahwasanya di salah satu di antara kita ini ada yang kena sakit, maka kita berdoa bismillah siqatan billahi wa tawakkulan alaih. Artinya dengan nama Allah kami teguhkan kepercayaan kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Mencuci tangan dengan air yang mengalir agar kotoran dan kuman-kuman akan jatuh bersama air. Urutan yang memulai suci tangan yaitu anak kecil, orang dewasa, kemudian orang tua. Artinya sebelum kita makan, kita wajib hadapnya mencuci tangan, air yang mengalir. Kemudian dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keberkahan makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah ini kadang disepelekan kita ini. Karena ketika kita melihat banyak makanan tanpa cuci tangan langsung saja melahap. Jadi di sini kita perlu ketahui adabnya. Jadi adabnya itu makanya kenapa kita disediakan, karena keberkahan ada di dalamnya. Kemudian membasuh tangan sebelum makan menghilangkan kefakiran, dan membasuh tangan sesudahnya menghilangkan penyakit saraf. Gunakan saprah agar makanan yang jatuh bisa diambil kembali. Artinya saprah itu alas. Ketika kita menyajikan makanan, upayakan ada alas di bawahnya. Kemudian ada doanya, Allahumma lana min barakatillah, min barakati wa rahmatika wa rizqika wa fadlik. Ya Allah, ulurkanlah pada kami dari keberkahan-keberkahanmu, rahmatmu, rezekimu dan karuniamu. Kemudian disunahkan menunggu makanan, dan apabila makanan akan dihidangkan maka kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami berkah atas rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Kemudian duduk pada lantai dan tidak bersandar, dengan cara duduk pada kaki kiri dan lutut kanan ditegakkan. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba, dan makan sebagai seorang hamba dan duduk sebagai seorang hamba.
Kemudian ini yang perlu juga kadang kita lupa ini. Ketika tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas. Kadang kalau dapat makanan itu, makanya banyak itu video yang di-share itu di Facebook sambil makan, tidak tahu apa dia bilang. Maka kita harus pahami, tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas, tetapi kita menunggu hingga layak untuk disantap. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dinginkanlah makanan kalian sebelum disantap. Niscaya makanan itu akan diberkahi. Sesungguhnya ia makanan itu tidak punya keberkahan dan sesungguhnya Allah tidak memberikan makan kepada kita dari api, maka hendaklah kalian mendinginkannya. Alhamdulillah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi beberapa musyawarah singkat mengenai adab makan dan minum. Semoga yang apa yang kita dengar ini Allah Subhanahu wa taala kesankan dalam hati kita sehingga kita bisa amal dan sampaikan baik di mana kita bekerja maupun terutama di tempat tinggal kita, sehingga ke depan kita sebagai umat daripada Rasulullah SAW bisa contoh-contoh daripada kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana cara hidup Rasulullah SAW selama satu pada dunia. Dengan sempurnanya majelis ini kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.